adalah player Manhunt yang sangat jago. Di sini, Dream selalu melakukan trik-trik yang di luar nalar dan mengejutkan semua orang. Akan tapi, walaupun Dream sangat jago, terdapat beberapa kali atau beberapa momen Dream melakukan kesalahan. Jadi halo guys, kembali lagi bersama gua Z, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 kesalahan yang Dream lakukan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kesalahan itu. Di sini gua hampir menganalisis semua video Manhunt si Dream, jadi gua tahu beberapa momen di mana Dream itu membuat kesalahan dan beberapa momen di mana dia memang jenius banget. Jadi untuk kali ini kita akan ambil beberapa kesalahan dia dan menganalisisnya untuk dijadikan pelajaran. Jadi kalau kalian suka dengan konten seperti ini, like videonya. Like kalian agak sangat berharga bagi gua sang kreator. Dan subscribe ke channel ini jika kalian suka dengan analisis seperti ini. Ya, bukan analisis Manhunt sih, tapi analisis kesalahannya. Jadi ya, langsung aja kita ke videonya guys. Inilah dia 5 kesalahan yang Dream lakukan dan pelajaran dapat kita ambil darinya. Let's go. Yang pertama, Dream mati karena lava. Jadi di sini Dream bermain speedrunner versus 3 hunter, yaitu George, Sapnap, dan juga Bad Boy Hello. Di sini Dream berhasil memojokkan George dan juga Sapnap, sementara Bad Boy Hello udah masuk ke dalam dimensi DN, itu pun udah mati dibunuh oleh Ender Dragon. Jadi di sini Dream benar-benar diuntungkan oleh kondisi ini, di mana dia berhasil mengatasi 2 hunter ini dan membuat dia leluasa bergerak. Nah, setelah mengalahkan Sapnap dan juga George, di sini Dream sangat-sangat senang. Dia pun langsung masuk ke dalam end portal tersebut dan tanpa disangka-sangka di atas Dream di saat dia berada pada dimensi DN itu full lava. Jadi di sini Bad Boy Hello masuk ke dalam dimensi DN itu untuk membuat jebakan tersebut. Dan di sini Dream lengah sehingga dia mati dikarenakan jebakan tersebut. Nah, di sini kesalahan yang Dream lakukan adalah tidak escape atau melarikan diri segera dari lava tersebut. Akhirnya, ya, Dream pun mati dan Manhunt selesai. Hunter menjadi pemenang. Hal yang dapat Dream lakukan harusnya dalam kondisi seperti ini. Yang pertama, dia bisa langsung bridging ke area yang lain, yang dimana nggak ada lava. Karena di sini lavanya itu cuma satu. Kita dapat mengetahuinya di saat Dream menekan F5. Lavanya itu cuma satu dan melebar ke area yang lain. Jadi di sini lavanya nggak akan menyebar lebih luas. Nah, cara yang kedua adalah di sini Dream dapat menggunakan Ender Pearl untuk dia pearling ke sisi yang lain. Jadi misalkan lava ada di atasnya dan dia nggak punya waktu yang banyak untuk bridging, di sini dia bisa aja melempar Ender Pearl ke sisi yang lain, teleport dan aman-aman aja. Dan misalkan dia udah terkena lava, di sini dia memiliki water bucket. Jadi setelah teleport, dia tinggal dinginkan dirinya menggunakan water bucket. Selesai masalah, dia nggak akan mengurangi darah dia lagi dan dia bisa memenangkan Manhunt tersebut. Karena ketika hunternya udah mati, nggak ada lagi orang yang menghalangi dia dari mengalahkan Ender Dragon. Namun sayangnya si Dream pun panik dan dia kacaukan itu semua. Dia nggak ngelakuin apa-apa, bahkan dia meletakkan airnya di saat di lava. Itu adalah kesalahan yang sangat besar. Oleh karena itu, Dream akhirnya kalah dari Manhunt di saat itu. Yang kedua, Dream, Boat, dan Ender Dragon. Jadi di Manhunt terbarunya si Dream yang 1 million challenge itu, di sini Ender Dragon darahnya itu udah nggak kelihatan lagi ya. Dikarenakan Dream nggak memiliki MLG apapun, di sini dia menggunakan Boat sebagai MLG-nya. Namun sayangnya di sini Boat tersebut nge-stuck di udara sehingga Dream nggak bisa menggapai Ender Dragon untuk membunuhnya. Akhirnya Dream pun meloncat dari boatnya dan dia pun mati dikarenakan Ender Dragon. Nah, kesalahan yang Dream buat di sini, yang pertama, dia menerjunkan boat sementara Ender Dragon berada di bawahnya. Di sini boat adalah entity yang berarti boat juga akan terpengaruh dengan efek Ender Dragon. Maksudnya apa bang? Maksudnya di sini, jikalau kita mendekati Ender Dragon yang sedang purging, biasanya kita bakalan terbang atau didorong sangat jauh oleh Ender Dragon. Dikarenakan itu adalah impact-nya. Nah di sini Dream melakukan hal yang sama. Akan tapi itu berlaku pada boatnya dan gak mungkin boatnya itu terdorong sangat jauh sama halnya seperti player. Jadi menurut gua boatnya itu agak sedikit kebingungan dan nge-stuck di udara begitu aja. Dan hitbox Ender Dragon itu cukup besar. Jadi seharusnya kalau Dream ingin memukul Ender Dragon, dia agak mengarah sedikit ke kiri atau dia agak berpindah tempat sedikit agar dia bisa nge-landing dengan aman. Karena sekali hit aja itu bisa mati Ender Dragonnya kalau pakai senjata. Kesalahan selanjutnya, di sini Dream berada dalam jangkauan Dragon Breath atau nafas naga. Kita semua tahu nafas naga itu sangat mematikan, tapi di sini Dream malah berada di situ. Jikalau Dream itu nggak rakus atau nggak greedy pada saat itu, dia bisa aja belok ke kanan,
lalu membunuh Ender Dragon dari bawah. Tapi enggak, dia memaksa banget untuk menyerang Ender Dragon dari depan tanpa memikirkan konsekuensinya. Padahal di sini Dragon Breath itu memiliki efek continue damage yang sangat tinggi, sehingga Dream menerima damage terus-terusan dan dia pun akhirnya mati karena Ender Dragon tersebut. Yang ketiga, Dream mati terlalu cepat. Jadi di sini pasti ada momen di mana Dream itu gagal manhunt ya, yang dimana gagalnya itu terlalu cepat bahkan untuk jadikan konten. Ada, sini Dream kalau nggak salah gue pernah ngepost di Reddit ataupun di Twitternya. Dan ini adalah klipnya. Dream melawan Bad Boy Hello, George dan juga Sapnap. Jadi Speedrunner versus 3 Hunter. Di sini Dream mengawali manhuntnya seperti biasa, kejar-kejaran nggak jelas. Tapi di sini sepertinya Dream agak sedikit kewalahan dan keteteran ya. Dikarenakan di sini setelah masuk ke dalam Birch Forest, Dream langsung naik ke atas fountain tanpa jelas arah tujuannya. Dream pun menaiki fountain tersebut dan Hunter pun mengikuti si Dream sambil melakukan beberapa hit pada si Dream. Namun sayangnya di sini fountain tersebut nggak sampai ke atas, yang berarti cuma nyampe di tengah-tengah. Di sini Dream mencoba untuk mengkenok Hunter-Hunter tersebut, akan tetapi nggak berhasil. Sehingga di sini Dream pun mati dikarenakan hal ini. Nah, kesalahan yang Dream lakukan yang pertama di sini, di saat dia telah mengetahui bahwa fountain itu tidak ada ujungnya, maksud gua ujungnya itu nggak di atas, harusnya Dream di sini langsung loncat ke bawah dan melarikan diri dari Hunter-Hunter itu. Namun di sini Dream nggak melakukan hal itu. Akan tetapi dia mencoba untuk menghancurkan dirt pada jurang ataupun bukit itu. Namun dia harusnya nggak melakukan hal itu. Mengapa? Yang pertama, jikalau kalian bergerak sambil menghancurkan blok, di sini kalian akan menghancurkan blok itu lebih lama dibandingkan biasanya. Serius, kalau kalian berada di dalam air, terus kalian lompat-lompat nggak jelas, di sini kalian akan menghancurkan blok itu lebih lama dibandingkan biasanya. Yang kedua, di sini walaupun dia telah menghancurkan dirt tersebut, apa yang dia dapat? Kalau dia menghancurkan dirt itu, dia nggak akan kemana-mana. Dia cuma menghancurin satu blok, itu nggak akan membawa dia kemana-mana. Yang dapat ia lakukan hanyalah menghentikan air tersebut. Dan setelah itu, apa yang akan dia lakukan? Yap, kita sendiri nggak tahu. Jadi pilihan terbaik, tetap dia terjun ke bawah setelah mengetahui fountain tersebut itu nggak sampai ke atas dan melarikan diri seperti biasa, lalu melanjutkan manhuntnya. Tapi wajar aja, karena kita semua nggak selalu perfect ya. Pasti ada momen-momen yang kacau dan aneh yang sering terjadi. Kan nggak mungkin Dream ngupload video sebentar itu. Aneh ya kan? Yang keempat, Dream, Ender Dragon, dan juga TNT. Jadi di sini Dream melawan 4 Hunter dan dia hendak menang. Darah Ender Dragon-nya tinggal sedikit lagi nih. Tapi di sini Dream mengambil resiko yang cukup tinggi. Dia langsung maju aja dan membakar TNT. Alhasil Dream pun mati dan oke, Ender Dragon-nya mati. Tapi duluan Dream yang mati di sini. Dan sesuai peraturan, siapa yang duluan mati, dialah yang kalah. Jadi di sini Ender Dragon menang, Hunter menang, dan Dream kalah. Walaupun di sini pada akhirnya Dream berhasil membunuh Ender Dragon. Nah, di sini kesalahan apa bang yang ia buat? Yang pertama, di sini Dream mengambil jalan yang sangat-sangat berbahaya. Sekali lagi, dia mengambil jalan Dragon Breath atau jalan nafas naga, yang dimana nafas naga memberikan kalian damage yang cukup tinggi dalam waktu terus-terusan. Dan Dream menginjakkan kakinya ke dalam jangkauan nafas naga tersebut dalam waktu yang cukup lama kali ini. Ya, cukup lama sampai dia bisa sekarat lah intinya. Dan di sini Sapnap pun akhirnya mengakhiri si Dream. Kalau kalian perhatikan di sini terdapat area yang dimana tidak terdapat Dragon Breath. Dan area itu bisa dibilang cukup luas untuk dilewati oleh satu orang. Tapi di sini Dream melewati area yang ada Dragon Breath-nya karena mungkin tidak sabar ataupun greedy. Jadi dia meletakkan TNT di area tersebut dan membunuh Ender Dragon walaupun dia mati duluan. Tapi tetap kalah pada ujung-ujungnya. Padahal bisa aja dia lewat jalan itu lalu meletakkan TNT, membakarnya, cabut, selesai. Ender Dragon mati, dia memenangkan manhuntnya. Tapi mungkin kali ini dia dikendalikan lagi oleh kerakusan dan kenafsuannya. Dan Dream pun kalah dari manhunt kali ini. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Warden Call atau pemanggilan Warden. Di sini pada manhunt terbarunya si Dream, dia masuk ke dalam Ancient City.
Ini membuktikan dia bermain pada versi 1.19. Nah, di sini dia membuat banyak suara saat masuk ke dalam Ancient City. Pertama, dia jatuh, itu adalah suara. Dia membuka chest, itu adalah suara. Dia menutup chest, itu adalah suara. Udah 3 kali dia melakukan suara pada Ancient City. Bukanlah hal yang baik. Skull sensor di mana-mana yang dapat men-trigger pembangkitnya Warden. Tapi di sini Warden yang dibangkitkan oleh Dream pertama kali sepertinya nggak menargetkan Dream lagi. Karena efek darkness yang ditimbulkan itu menghilang. Di sini mungkin Warden tersebut udah menargetkan hunter-hunternya. Makanya di sini Dream udah lagi nggak mendapatkan efek darkness. Namun di sini dia membuat sebuah kesalahan, yaitu menembakkan anak panah. Menembakkan anak panah juga menimbulkan suara, yang di sini membuat Warden di samping si Dream itu bangkit. Dan di sini Dream pun panik dan dia diam, nggak bergerak sama sekali. Nah, itu adalah kesalahannya yang lain. Dikarenakan di sini bukan cuma dikarenakan sensor, Warden memiliki penciuman yang tajam. Jadi dia nggak berfokus pada pergerakan ataupun suara. Akan tetapi dia juga berfokus pada keberadaan atau hawa penciuman. Jadi dia mengendus-endus si Dream dan dia udah dekat banget dengan si Dream di kala itu. Jadi Dream bisa aja mati di saat itu. Namun dia lari ketar-ketir dan berhasil meninggalkan Ancient City. Ya, menurut gue kesalahannya ini nggak fatal karena nggak berdampak buruk bagi si Dream. Walaupun para hunter lainnya itu udah mokat dikarenakan Warden, tapi si Dream aman-aman aja. Tapi kalau Dream membuat kesalahan lagi, bisa aja dia mati di kala itu. Misalkan di sini Dream diam aja dan membiarkan Warden mengendus-endus dirinya, Warden akan langsung menyerang si Dream dan Dream pun bakalan KO, tamat. Dan ya, uangnya akan terus berjalan, bro. Jadi itu dia beberapa kesalahan Dream dan pelajaran dapat kita ambil dari kesalahan tersebut. Menurut kalian, yang mana nih yang paling intens dan paling menarik? Komen di bawah ya. Oh iya, kalau kalian memiliki kesalahan-kesalahan Dream lainnya yang mungkin gua nggak notice atau gua lewatkan, kalian bisa komen di bawah pada video apa dan pada menit keberapa, agar bisa kita analisis dan kita buat video yang lain terkait hal ini dan belajar sama-sama, oke? So yeah guys, I think that's it. Mudah-mudahan kalian terhibur. Have a nice day. See you next time. Bye.